Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama menegaskan kepada orang-orang yang percaya, yang tidak percaya pada keselamatan yang dibawa oleh putusan Allah. Maka entah mereka mendengarkan entah tidak, mereka ini karena mereka kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi seorang nabi utusan Allah itu tidak memperhitungkan diterima atau tidak, pokoknya menjalankan tugas, menjalankan perintah untuk mewartakan keselamatan. Mirip dengan itu, nabi itu yang diutus tadi, ya warta keselamatan harus sampai. Dalam Injil itu keselamatan itu semakin jelas, tidak hanya dibawa oleh seorang nabi, tapi dibawa oleh Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Allah sendiri yang membawa warta keselamatan itu, dan itu yang harus disampaikan. Keselamatan itu dibawa oleh Yesus Kristus, dan itulah yang ditegaskan dalam Injil. Maka kehadiran Tuhan Yesus itu membawa keselamatan. Tinggal orang percaya atau tidak, menerima atau tidak. Bahkan keluarga yang terdekat pun kalau tidak percaya dan tidak menerima, tidak memperoleh keselamatan itu. Jadi keselamatan diberikan bagi siapapun yang percaya, yang beriman, yang menerima warta keselamatan itu dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagi kita ada kemungkinan kita dalam hidup hiruk pikuk sekarang ini atau dalam
termasuk kesulitan, termasuk situasi yang tidak menguntungkan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Hanya kita tidak menerima, tidak percaya. Mari kita membuka diri supaya makin peka terhadap kehadiran Sang Juru Selamat itu untuk kita semua. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita